Halo Sobat Muda Pajak, ngomongin soal perpajakan di masa pandemi COVID-19 ini, kalian nyadar gak sih? Kalau selama masa pandemi COVID-19 tahun ini, pemerintah kita seolah mengobrol berbagai fasilitas perpajakan. Coba saja perhatikan, dari PMK nomor 23 tahun 2020, yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK nomor 44 tahun 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, PMK nomor 28 tahun 2020, PMK nomor 34 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PMK nomor 83 tahun 2020, PP nomor 29 tahun 2020, dan PP nomor 30 tahun 2020. Kira-kira apa yang jadi pertimbangan pemerintah ya? Apa nggak takut tuh realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang sekitar 80% itu akan jebol? Sobat Muda Pajak, kalau yang saya duga sih, sepertinya pemerintah sedang menggunakan pendekatan matematika fasilitas pajak. Wah, apalagi tuh matematika fasilitas pajak? Jadi begini Sobat Muda Pajak, kalau dalam matematika umum yang selama ini kita pahami, 100 dikurangi 40 sama dengan 60 kan? Akan tetapi, dalam perspektif lain hasilnya belum tentu sama loh. Misalnya, dalam perspektif ajaran agama, harta senilai 100 jika dikurangi 40 untuk zakat, perpuluhan, dharma, dan lain-lain sumbangan keagamaan, maka hasilnya bukan 60, melainkan justru bertambah melebihi nilai semula yang 100 tadi. Bisa jadi 200, 700, dan seterusnya. Tahu nggak kenapa? Karena dalam agama ada pahala Tuhan sebagai imbalannya. Di samping itu, adanya janji Tuhan yang akan menambahkan rezeki bagi umatnya yang beramal kebajikan bagi sesama. Hitung-hitungan dalam perspektif agama tersebut seringkali disebut dengan matematika langit. Jika dalam perspektif agama ada matematika langit, dalam perspektif perpajakan pun ada yang namanya matematika fasilitas pajak. Gini rumusnya. Dari 100 prognosa atau perkiraan penerimaan pajak, jika dikurangi 40 sebagai fasilitas perpajakan, maka hasil akhirnya belum tentu menjadi 60. Akan tetapi, bisa jadi malah 70, 80, 90, tetap 100, atau bahkan lebih dari 100. Kenapa? Karena dengan pemberian fasilitas perpajakan, diharapkan akan ada trade-off berupa penerimaan negara dari sektor lainnya. Untuk fasilitas PPH misalnya, potensi penurunan PPH diharapkan akan tertutupi oleh peningkatan penerimaan sektor PPN dan PPNBM, seiring peningkatan daya beli masyarakat wajib pajak. Nah, untuk fasilitas PPH dan PPN bahkan kepabeanan yang diberikan sekaligus di masa pandemi COVID-19 ini, diharapkan akan tertutupi oleh penerimaan dari sektor-sektor usaha dan pelaku usaha baru, seiring tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk memastikan fungsi balancing berupa penerimaan negara dari sektor lainnya tersebut, diperlukan langkah-langkah ekstra dari otoritas fiskal, dalam hal ini DJP, melalui serangkaian tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang maksimal. Makanya, tidak heran jika di masa pandemi COVID-19 ini, para pegawai DJP masih banyak yang harus melaksanakan pekerjaannya secara WFO. Bahkan, tidak sedikit para pegawai DJP yang harus memendam rindu dengan keluarga karena sedang menjalani penempatan di luar home base. Dari sisi regulasi, dalam rangka ekstensifikasi perpajakan, pemerintah juga telah menerbitkan belet baru, yakni PMK nomor 48 tahun 2020 terkait pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. And just for your information, saat ini sudah ada 6 perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas PMSE loh, yaitu Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Private Limited, Google Airline Limited, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB. Namun demikian, Sobat Muda Pajak, mengingat begitu dahsyatnya dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian negara kita, bisa jadi trade-off berupa penerimaan negara dari sektor lainnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Dengan kata lain, penerimaan pajak akan tetap shortfall. Nah, Sobat Muda Pajak, disinilah letak keadilan pajak. Meskipun
penerimaan pajak akan tetap shortfall sekalipun, dalam rangka pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana daya beli dan ability to pay masyarakat wajib pajak menurun drastis, berbagai fasilitas perpajakan tersebut tetap harus diberikan. Hal ini mengingat bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, negara atau pemerintah harus senantiasa mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam salah satu maksimnya, yaitu equality. Dengan demikian, matematika fasilitas pajak di masa pandemi COVID-19 ini tetap menemukan relevansinya, di mana potensi shortfall akibat pemberian